Oke, halo, selamat pagi teman-teman SMA Brawijaya, SMA 1, SMA 7, dan SMA 9, Kota Surabaya. Baik, sebelumnya tak kenal maka tak sayang ya, baru kenal langsung sayang. Nah, sebelumnya saya adalah Kak Angga Krisna Wijaya, dan saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu Kak Yesika dan Kak Egidia. Nah, kami adalah mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Katolik Widya Mandala di Kota Surabaya. Nah, sebenarnya kalian kan pada tidak tahu nih, apa sih, kenapa sih kakak-kakak kok pada kesini? Nah, kami kesini adalah untuk melakukan penyuluhan tentang label makanan. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman kan belum tahu nih, apa sih pentingnya label makanan, yang ada di label makanan itu apa saja. Nah, kita akan kupas tuntas bersama kakak-kakak ya. Baik, sebelum lanjut ya, jangan lupa untuk mengisi link presensi atau link absensi di bawah ini. Jangan lupa, oke, jangan lupa ya. Kami sudah sediakan di bawah ini. Baik, kami akan bersama-sama dalam waktu 40 menit ke depan. Jadi, jangan bosan-bosan dan tetap fokus pada materi. Oke, semangat. Nah, kita berdoa dulu ya, supaya acara kita berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya akan kita masuk kepada sesi materi. Nah, untuk kakak-kakak Egidia dan disambungkan dengan Kak Yesika, kami persilakan. Oke, oke. Di sini ada label pentingnya membaca label makanan. Oke. Nah, di sini tuh apa sih label makanan? Mungkin adik-adik ada yang tahu. Nah, oke di sini bakal kakak jelasin ya. Nah, label makanan merupakan keterangan mengenai makanan olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan olahan. Lalu label makanan itu biasanya ada di belakang kemasan makanan. Misal teman-teman beli makanan kayak ciki gitu ya. Misalnya kan suka nih ciki-ciki gitu. Nah, label makanannya itu ada di belakangnya. Misal di belakangnya itu ada lemaknya itu berapa persen, berapa miligram gitu ada di belakang makanan. Nah, di sini lalu apa aja sih manfaat label makanan? Nah, manfaat label makanan yang pertama memberi informasi tentang isi produk yang harus diberi label tanpa harus membuka kemasan. Lalu yang kedua, memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum. Yang ketiga, memberi rasa aman bagi konsumen. Nah, intinya di sini tuh manfaat label makanan itu supaya kita itu tetap menjaga kandungan gizi yang ada di label makanan untuk tubuh kita. Jadi misal kebutuhan gula ya, gula misal di per hari itu ada 4 sendok gitu, 4 sendok makan. Nah, di situ ternyata si makanan ciknya itu lebih dari 5 sendok. Nah, itu kalau kita konsumsi terus-menerus, nanti akan ada akibatnya. Nah, akibatnya bisa seperti penyakit kayak kanker gitu. Terus juga bisa memberikan kita sakit darah tinggi pada usia dini. Nah, itu kan nggak enak sih. Kita sakit karena makanan yang kita olah, kita nggak cek kandungan gizinya di makanan tersebut. Oke, next ya. Nah, biasanya pengaruh membaca label itu kalau orang-orang tuh biasanya ada expirednya, ada kayak AKG kandungan gizinya gitu. Nah, kalau expired mungkin orang-orang mesti kayak baca ya, udah tahu lah expirednya, oh tanggal segini, tanggal segini, tanggal sini, bulan segini, tahun segini udah expired nih. Jadi harus dikonsumsi secepat mungkin gitu. Nah, untuk label makanan sendiri itu nggak semua orang tahu ya, nggak semua orang bisa membaca label makanan. Nah, label makanan biasanya itu ada di belakang yang
ke produk kemasan, nah itu ada label makanan warna putih, oh berapa persen gitu. Orang-orang tuh kurang edukasi, kurang tahu tentang label makanan. Jadi, oh ya langsung makan ini, pokoknya enak dimakan gitu. Nah, jadi kebanyakan orang kurang mengetahui label makanan atau keterpaparan informasi label makanan. Oke, next ini akan dilanjutkan sama Kak Yesika ya. Silakan untuk Kak Yesika. Ya, baik. Nah, terus kita ke apa saja sih dampak tidak membaca label makanan? Nah, ini yang pertama ya, ada hipertensi atau darah tinggi, kemudian ada penyakit jantung seperti stroke, terus kanker, dan juga diabetes atau kencing manis. Nah, dampak-dampak ini tuh sangat eh, berdampak buruk ya pokoknya dalam tubuh kita hanya karena kita tidak membaca label makanan. Nah, next. Nah, ini ada pesan kesehatan. Yang pertama ada tanggal kadaluarsa. Pasti kalau kita mau makan sesuatu kita pasti cek kadaluarsanya ya, tanggal kadaluarsanya. Yaitu makanan atau minuman baik digunakan sebelum tanggal yang dicantumkan itu. Kemudian ada nama produk yang menyatakan jenis produk. Kemudian ada informasi nilai gizi yang menggambarkan nilai gizi yang terkandung dalam satu kemasan makanan atau minuman, yaitu ada gula, garam, dan juga lemak. Kemudian ada keterangan halal, di situ dikeluarkan oleh MUI, ada logo halalnya ya. Kemudian ada izin edar, itu dikeluarkan oleh BPOM, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Next. Nah, boleh tolong dibesarkan gambarnya. Nah, ini sumbernya dari Kemenkes ya. Cara membaca informasi nilai gizi. Di sini ada lemak total, ada lemak jenuh, lemak trans, ada kolesterol juga. Nah, total lemak transnya ini ada 3 gram, yaitu 4%. AKG. Nah, AKG itu apa? Itu memberikan AKG itu angka kecukupan gizi. Itu memberikan informasi kontribusi produk tersebut terhadap kebutuhan sehari. Misalkan persen AKG menunjukkan nilai 20%, maka kebutuhan nutrisi tersebut sudah terpenuhi 20% bila dikonsumsi sesuai takaran saji. Kemudian di sini ada total karbohidrat, termasuk serat pangan dan gula. Ini adalah takaran dalam satu kali penyajian ya, gulanya 13 gram. Lalu natriumnya 88 gram. Ini satu kali penyajian. Oke, kita geser ya. Nah, ini ada G4, G1, L5. Apa itu? G4, anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 4 sendok makan gula per orang per hari, yaitu setara dengan 50 gram. Nah, di sini tadi gulanya 13 gram, masih boleh ya. Kemudian anjuran konsumsi garam 1 sendok teh garam per orang per hari, yaitu 5 gram. Sini natriumnya tadi 88 mg ya. Berarti masih diperbolehkan. Lalu anjuran konsumsi lemak per orang per hari yaitu 5 sendok makan, 67 gram. Di sini masih diperbolehkan ya, di sini dia totalnya 3 gram. Gitu. Ini dalam satu kali penyajian. Oke, next. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC, ke Angga. Oke, sangat perlu sekali ya penjelasan dari Dia dan Jessica ini pada pagi hari ini. Tentunya mungkin kalian itu ya sangat memahami ya. Saya bisa excited nih ya lihat, wah materinya ternyata bagus gitu, dan ternyata sangat berguna. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan ya mungkin ya. Nah, sesi pertanyaan ini kami pilih dari beberapa pertanyaan yang menarik ya. Jadi mungkin kami akan memilih sekitar 4 sampai 5 pertanyaan untuk kita jawab ya. Nah, pertanyaan pertama nih, udah siap belum Kak? Ini jawab pertanyaan Kak?
Oke, siap ya. Siap dong. Oke ya, mohon maaf ada kesalahan teknis. Ini Kak Angga lagi berusaha masuk karena jaringan ya. Nah, ini Kak Angga udah kembali lagi bergabung bersama kita ya. Oke, ini kan udah masuk sesi pertanyaan nih. Nah, ini pertanyaan pertama ini dari Kak Yunita Anissa Dewi. Nah, Kak, sebagai UKM pangan, bagaimana kami mendapatkan jaminan sesuai CPPOB, semisal dalam packing dan delivery sampai ke konsumen? Nah, mungkin pertanyaan pertama ini akan dijawab oleh Kak Yesika ya. Kak Yesika bisa menjawab sekarang, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini bagus sekali ya. Oh iya, tadi itu sebagai UMKM pangan ya mungkin maksudnya bukan UKM gitu ya mungkin ya. Baik. Jadi, packing atau pengemasan memegang peranan yang penting dalam menjaga kualitas makanan. Bahan pengemas untuk pangan siap saji misalnya yaitu ayam crispy ya atau ayam Kentucky gitu ya biasanya. Nah, itu dapat menggunakan plastik atau kertas yaitu dus ya, dus makanan gitu. Nah, gunakan plastik yang khusus untuk makanan dan tidak mengemas makanan dalam keadaan yang masih panas. Kemudian, jangan gunakan kantong kresek untuk plastik daur ulang makanan atau untuk mengemas makanan secara langsung ya. Saya masih sering banget melihat kalau orang jual di pinggir jalan gitu masih pakai kantung kresek untuk membungkus makanan secara langsung tanpa ada kemasan sebelumnya gitu. Jadi langsung ini makanan A langsung masukkan di kresek tanpa ada kemasan yang lain lagi gitu ya. Lalu jika menggunakan dus, maka ya dilapisi dengan kertas yang memiliki lapisan minyak atau lilin pada permukaannya. Tidak boleh menggunakan staples untuk merekatkan kemasan, karena nanti kalau pakai staples dibuka hilang, nggak tahu di mana kemakan, gitu kan takutnya. Gitu. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke MC. Oke, jawaban yang luar biasa sekali ya dari Kak Yesika ini ya. Udah panjang lebar ya penjelasannya ya. Saya harap untuk adik Yunita Anissa Dewi ini bisa memahami ya. Oke, lanjut saja ke pertanyaan yang kedua dari Safa Fitriani Sabila. Kak, bagaimana cara menanggapi seseorang yang tidak peduli dan meremehkan label makanan yang tertera? Nah, terkadang seringkali seseorang meremehkan label makanan yang tertera dengan amunisi yang terpenting makan kenyang tanpa melihat kadaluarsa maupun kadar gizinya. Nah, kayak gini ini seperti apa ya Kak ya? Nah, bisa langsung dijelaskan mungkin Kak? Oke, halo Adik Safa. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaannya ya, menjawab pertanyaannya. Nah, bagaimana sih supaya orang-orang itu tidak meremehkan label makanan? Nah, biasanya kalau orang-orang dia tuh benar-benar memperhatikan label makanan ya, jadi harus sesuai peraturan dietnya itu harus gini, gini, gini gitu. Nah, kalau orang-orang biasanya itu kita harus sering-sering yang namanya lihat penyuluhan seperti ini. Kita
kan dikasih edukasi tentang membaca label makanan yang benar. Terus juga teman-teman bisa cari di internet juga ya, karena kan kalau misal kita terlalu konsumsi banyak lemak, banyak gula, banyak natrium, nah itu juga bisa mengakibatkan hal yang fatal. Nah, seperti darah tinggi, terus juga diabetes tuh, kencing manis, kanker juga itu dalam jangka yang panjang. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan. Mungkin kalau kadaluarsa itu rata-rata orang-orang sudah banyak yang tahu ya kalau kadaluarsa. Mungkin yang mereka tahu, oh kadaluarsa itu tahu tanggal segini, bulan segini, tahun segini gitu. Oh ini harus dimakan sebelum ini. Udah tahu kan pastinya kalau itu. Nah kalau misal label makanan ini memang banyak orang yang belum tahu, kurang memperhatikan. Jadi harus diedukasi dulu gitu. Lalu kita harus memperhatikan ya pastinya. Oke, jawabannya gitu aja dari saya. Kembalikan ke MC. Oke, kayak gitu ya. Waduh, luar biasa ya ini ya. Emang sih ya, ini relate banget ke kehidupan nyata kita. Terkadang emang sering kali meremehkan itu. Tapi ya kembali lagi, seperti yang dijelaskan kayak gitu ya. Oke, kita langsung next saja ke pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan ketiga ini dari eh, Kak Maulana Intan Prasetya. Nah, Kak, bagaimana jika seorang suka makan junk food, tetapi dia tidak mengerti arti pada informasi nilai gizi pada label makanan yang dikonsumsi? Nah, ini juga itu sih sangat relate sih menurut saya. Nah, mungkin kakak-kakak bisa langsung jawab ya, Kak ya. Monggo, Kak, waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Sebenarnya junk food itu tidak ada patokan nilai gizi yang pasti itu seperti apa. Namun kita dapat memberi edukasi pada orang tersebut seperti yang sudah dipaparkan oleh Kak Judia dan juga saya tadi ya di materi, yaitu di mana kandungan eh, batasan gula, batasan garam per hari itu berapa. Boleh di-share screen-kan posternya, Kak? Ini adalah posternya ya. Nah, di sini dijelaskan konsumsi gula lebih dari 50 gram, natrium itu adalah garam lebih dari 2000 mg, atau lemak total lebih dari 67 gram per orang per hari, beresiko yang pertama hipertensi, stroke, diabetes, dan juga serangan jantung gitu ya. Jadi dikurangin untuk memakan junk food-nya. Dan juga lebih perhatikan batasan gula, garam, lemak total per hari supaya tidak terkena penyakit hipertensi, stroke, diabetes, dan juga serangan jantung. Sekian. Terima kasih. Nah, makasih Kak Yesika atas jawabannya yang sangat luar biasa. Nah, tentunya Kak Maulana ini bisa memahami ya dengan jelas ya, saya harapkan seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita langsung next saja dari Kak Misya Salsabila. Nah, Kak, kenapa informasi gizi selalu dicantumkan, sedangkan kita saat memakan satu jajanan, kering atau snack, itu sebenarnya hanya untuk memenuhi hasrat seperti nyamil tanpa harus memikirkan gizi dan kombinasinya. Nah, ini benar sekali Kak Misya ini ya. Tapi kita langsung lihat jawabannya saja dari kakak-kakaknya. Oke, kakak-kakak dipersilakan. Monggo Kak. Halo, Misha. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan Misha ya. Nah, kenapa sih informasi gizi selalu dicantumkan?
Nah, informasi gizi itu bermanfaat untuk kita mengatur kandungan gizi yang tertera di dalam kemasan makanan yang akan kita makan. Nah, di situ kita juga bisa mengetahui kalori, gula, natrium, dan berbagai zat yang penting yang ada di dalam makanan. Nah, secara tidak langsung kita juga berperan aktif untuk menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Jadi, kita nyemil itu nggak boleh sembarangan karena takutnya kelebihan gitu loh. Misal kalori itu kebutuhannya segini, oh ternyata kita udah makan ini, jadi kebutuhannya berlebih. Nah, itu akan mengakibatkan fatal, yaitu bisa kayak obesitas, juga bisa diabetes, kental kencing manis, hipertensi. Mungkin jawaban dari saya seperti itu. Terima kasih. Oke, Kak Egidya, terima kasih. Nah, pertanyaannya Mesia ini luar biasa dan tentunya jawabannya luar biasa. Nah, ini adalah the last question ya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir itu dari ini ya, pertanyaan terakhir dari Kak Abigail Kristiani. Nah, mengapa orang-orang masih belum pada aware dengan label gizi dimakan yang dia beli? Oke, langsung saja ya, dijawab oleh kakaknya ya. Semangat Kak, monggo. Saya langsung jawab aja ya. Nomor pertanyaan kelima dari Abigail ya. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi, karena mereka ini kurang edukasi mengenai pentingnya dan kesadaran membaca label makanan sebelum dikonsumsi, sebab itu mereka kurang aware, kurang waspada, dan tidak peduli. Jadi, kita perlu mengedukasi agar mereka ini lebih paham dan lebih mengerti sebelum mengonsumsi makanan, yaitu membaca label makanan terlebih dahulu. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yesika atas jawabannya. Nah, ini sudah sekitar 5 pertanyaan ya. Ini sangat luar biasa pertanyaannya dan jawabannya ini sangat luar biasa juga ya. Nah, saya harap kalian bisa itu ya paham ya. Nah, sebelumnya ini sudah selesai ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk mengisi presentasi akhir di bawah komentar ini. Nah, kita sebelumnya itu berdoa dulu ya agar kita kegiatan di kedepannya lancar ya teman-teman ya. Nah, silakan berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya semua, baik SMA atau SMA 1, 2, terima kasih atas kehadirannya. Kami selaku mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Katolik Widya Mandala berterima kasih atas kehadiran adik-adik semua. Oke, selamat pagi, salam sehat, dan stay healthy bagi kita semua. Terima kasih teman-teman.